Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Yunika, peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 3 dari kelompok 1, peleton 3. Penempatan saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Di video kali ini, saya akan membagikan pengalaman mengenai metode pembelajaran harian distance learning secara asinkronus maupun sinkronus. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih sinkronus dan asinkronus itu. Pada dasarnya, sinkronus dan asinkronus merupakan bagian dari metode pembelajaran untuk mentransfer ilmu atau informasi. Keduanya merupakan pembelajaran daring atau online. Walaupun sama-sama dikerjakan secara jarak jauh, terdapat perbedaan di antara keduanya, khususnya pada media pembelajaran yang digunakan dan sinkronisasi waktu. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan sinkronus dan asinkronus. Persamaannya, keduanya adalah metode pembelajaran atau pelatihan secara online atau jarak jauh. Perbedaannya, sinkronus learning waktunya sudah ditentukan, sedangkan untuk asinkronus waktunya tidak ditentukan. Untuk konten pembelajarannya sudah tersedia secara online, sehingga peserta dapat mengakses materi dan menentukan waktu belajarnya secara mandiri dan fleksibel. Sinkronus adalah pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka secara online dengan menggunakan media seperti Zoom Meeting, Google Meet, video call, dan yang lainnya. Sedangkan untuk asynchronous learning adalah pembelajaran jarak jauh yang materi atau bahan ajarnya sudah disediakan dengan menggunakan media seperti PDF, modul, PowerPoint, dan sebagainya yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya adalah cerita pengalaman saya selama mengikuti kegiatan sinkronus. Yang pertama, kita akan diberikan materi oleh pembina atau pemateri menggunakan media Zoom. Pemateri untuk agenda 1 kelompok kami adalah Widya Iswara dari Pusat Pendidikan Administrasi Polri, yaitu Ibu Ayu Aprilia Putri. Kita akan mendapatkan informasi dan edukasi dari pemateri secara langsung, sehingga pembelajarannya akan lebih maksimal. Keaktifan dalam proses pembelajaran juga bisa terlihat secara langsung loh, seperti contohnya ketika ada pertanyaan atau materi yang kurang dimengerti, kita bisa langsung tanyakan dan akan dijawab oleh pemateri. Beberapa kendala yang dialami selama mengikuti kegiatan sinkronus adalah yang pertama, tidak semua peserta memiliki perangkat yang memadai. Yang kedua, waktu yang terbatas untuk pembelajaran. Dan yang terakhir adalah akses jaringan internet yang kurang stabil. Selanjutnya adalah pengalaman saya selama mengikuti kegiatan asinkronus. Yang pertama, fleksibel dalam mengakses materi. Yang kedua, kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun, sehingga setiap peserta dapat menyesuaikan pengaksesan materi sesuai dengan kecepatan pemahamannya masing-masing. Lalu, kendala apa sih yang terjadi ketika mengikuti kegiatan asinkronus itu? Yang pertama adalah komunikasi tidak langsung, seringkali menyulitkan para peserta untuk dapat memahami materi dengan cepat. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial karena tidak terhubung secara langsung dengan para peserta yang lain. Yang ketiga, adanya pengawasan yang minim dalam belajar, sehingga para peserta terkadang kehilangan fokus atau kurang disiplin. Itulah tadi cerita pengalaman saya mengikuti pembelajaran harian secara sinkronus dan asinkronus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.